kepuasan hidup. Kita baca dalam 1 Timotius 6 ayat 7 sampai 9. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, orang yang hidup beriman dalam Tuhan pasti menyadari dan dapat menerima bahwa segala sesuatu yang dimilikinya adalah milik Tuhan. Kita hanya pinjam. Dan satu hal yang pasti terjadi atas orang percaya yang menyadari bahwa segenap hidupnya milik Tuhan, dia akan bersedia untuk dipakai oleh Tuhan. Dirinya akan memiliki perasaan puas dengan apa saja yang Tuhan sudah karuniakan, yaitu segala apa yang ada padanya. Sikap hati yang demikian inilah menjadikan orang tidak sulit untuk mengartikan dan menjalankan nasihat Paulus dalam pernyataannya di dalam 1 Timotius 6 ayat 8. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Orang percaya seperti ini sangat memahami dan dapat membedakan yang manakah kebutuhan dan manakah hanya keinginan. Orang yang tidak bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan pasti diperbudak oleh dunia sekitar yang merangsang orang Kristen, orang percaya untuk memiliki, ingin berambisi memiliki apa yang orang lain miliki. Orang Kristen seperti ini akan terpasung oleh berbagai keinginan yang dia pikir sebagai kebutuhan, tapi sebenarnya itu adalah hanya sekedar keinginan manusia. Padahal keinginan manusia tidak pernah dapat berhenti, tidak dapat diberhentikan. Dia akan terus bergerak mengejarnya demi memuaskan nafsunya, laparnya untuk dipuaskan sampai kematian datang menjemputnya. Orang seperti ini akan terus terbelenggu dengan berbagai keinginannya sendiri. Orang yang tidak bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan akan sangat mudah terikat dengan percintaan dunia. Sebenarnya secara tidak langsung mereka mudah sekali dibelenggu oleh dunia, dan orang yang terbelenggu dengan segala keinginan yang muncul di dalam dirinya tidak akan pernah dapat dibelenggu oleh Tuhan. Ini berarti orang tersebut tidak akan pernah hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Dia tidak hidup sebagai tawanan roh. Orang yang mau bersekutu dengan Tuhan harus rela dibelenggu Tuhan menjadi tawanan roh. Dalam hal ini, pada dasarnya setiap orang harus memilih mau dibelenggu oleh dunia atau dibelenggu oleh Tuhan. Tidak mungkin seseorang dibelenggu oleh kedua-duanya. Kepuasan terhadap apa yang ada akan membuat hati seseorang merasakan damai, sejahtera, dan bahagia hidupnya, bisa bersyukur dan sungguh menikmati apapun keadaannya. Memang harus kita sadari bahwa yang penting di sini bukan seberapa banyak harta yang kita miliki, tetapi seberapa efektif harta yang ada pada kita untuk kita gunakan, diberdayakan dalam mengerjakan kelanjutan pekerjaan Tuhan di bumi ini. Terkait dengan hal ini, kita menemukan jawabannya mengapa orang menjadi serakah. Pada umumnya orang menjadi serakah karena tidak merasa puas dengan apa yang ada padanya. Orang seperti ini akan terus bergerak, mengejar, mencari, berusaha keras, meraih untuk dapat memiliki segala hal yang belum dimilikinya, yang belum dicapainya. Entah itu harta benda, jabatan, reputasi, popularitas, dan sebagainya. Dengan harapan bahwa apa yang diraih dan dimiliki tersebut akan dapat menambah kebahagiaan hatinya, menambah pengaruhnya, prestisnya, kehormatannya di mata orang lain, dan terutama bisa memuaskan keinginannya sendiri. Inilah tipu daya iblis yang merusak kehidupan banyak orang. Pada umumnya orang mau menikmati segala sesuatu yang ada bagi dirinya sendiri tanpa mempedulikan kepentingan orang lain. Baginya itulah yang bisa membahagiakan hidupnya. Padahal ia tidak akan pernah merasa puas dengan segala sesuatu yang ada padanya. Itulah sebabnya ia terus mengejar, mencari, dan berupaya keras mencapai segala sesuatu untuk membuat dirinya merasa bahagia. Padahal sesungguhnya semakin ia bergerak terus mengejar, maka semakin pula ia akan merasakan letih lesu, beban hidup semakin berat menindih, karena target hidupnya yang keliru tersebut akan terus melelahkan dan menekan dirinya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, sesungguhnya kepuasan hidup hanya terletak pada ketika seseorang menghirup
atau meminum air kehidupan, yaitu firman Tuhan dan pribadi Tuhan Yesus sendiri. Tidak ada yang dapat memuaskan dahaga jiwa manusia selain Tuhan yang menciptakan jiwa manusia itu sendiri. Sebab hanya Dia yang mengerti apa yang baik dan pantas untuk kita. Tuhan saja yang sanggup memenuhi apa yang kita butuhkan dan bukan apa yang kita inginkan. Masalahnya kemudian adalah bagaimana dapat mengecap manisnya air kehidupan. Untuk itu seseorang harus belajar dan terus melatih diri bersekutu, hidup akrab dan melekat kepada Tuhan. Dimulai dari mengenal Dia dengan benar, belajar melakukan kehendak-Nya dan menikmati kehadiran Tuhan melalui pengalaman-pengalaman rohani bersama Tuhan di dalam setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup ini. Menyadari bahwa tidak ada yang di luar kehendak dan otoritasnya. Ia meluaskan semuanya dan dapat menerima apapun yang Tuhan mau kerjakan dan lakukan di hidupnya. Ia dengan demikian dapat menerima dengan hati lapang, rela, tidak komplain dan mengomel atau menggerutu, juga menyesali apapun yang sudah dan sedang terjadi sebab mengerti Allah melakukan yang terbaik bagi dirinya dan Allah tidak pernah salah. Orang yang merasa puas dengan apa yang ada padanya tidak akan membanding-bandingkan apa yang ada padanya dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Saudara, orang yang suka membanding-bandingkan apa yang dimilikinya dengan yang dimiliki orang lain adalah menunjukkan orang yang tidak tahu bersyukur atas apa yang Tuhan percayakan kepadanya. Pada akhirnya, ia hanya akan merasa lebih beruntung atau merasa lebih malang membandingkan dirinya dengan orang lain. Karena segala sesuatu hanya dinilai menurut ukuran pemahamannya dan oleh pengertiannya sendiri. Orang yang demikian ini sangat picik ya saudara. Kalau seseorang tidak pernah merasa puas dengan apa yang ada padanya, pasti dia mengira atau dia menganggap Tuhan tidak bijaksana, tidak adil atas pembagian atau jatah yang diberikannya dan apa yang dilakukannya pada tiap orang. Dan orang itu sendirilah yang akan merasa tidak bahagia dengan keadaannya. Orang yang merasa puas dengan segala sesuatu yang ada padanya tidak akan mengingini milik orang lain. Selanjutnya, ia juga menyadari bahwa segala sesuatu yang ada padanya adalah milik Tuhan. Kita hanya pinjam. Maka ia tidak mengingini milik Tuhan yang Tuhan percayakan kepada orang lain juga. Dia tipe orang yang merasa cukup puas dengan apa yang ada padanya. Dan dia akan sangat bersedia, rela untuk dipakai Tuhan. Oleh Tuhan apapun yang Tuhan inginkan dalam hidupnya. Ia tidak membanggakan apa yang ada padanya. Tidak juga mempertahankan apa yang ada padanya dan juga harga dirinya. Demi kehormatan dan kemuliaan untuk dirinya sendiri. Tetapi ia menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, apa yang terbaik yang Tuhan lakukan bagi dirinya. Prinsip hidupnya melakukan sesuatu bagi pekerjaan Tuhan, bukan sebagai suatu pemberian, tetapi sebagai pengembalian atau persembahan. Orang yang seperti ini tidak akan merasa sudah berjasa dalam pelayanan dan dia juga tidak menuntut penghargaan atau pengakuan dari manusia, dari gembalanya atau dari rekan sejawatnya hamba Tuhan ataupun sesama jemaat. Sebab yang ada dalam hatinya, dalam pikirannya dan yang menggerakkan pelayanannya adalah hati dan jiwa, yaitu spirit pengabdian kepada Tuhan selaku hambanya. Dia akan selalu bersyukur dan tetap mengerjakan tanggung jawabnya dengan sepenuh hati dan dengan kesadaran dan pemahaman bahwa semua itu sebagai wujud pengembalian atau persembahan, sebagai sikap membalas semua kebaikan yang Tuhan telah karuniakan dalam hidupnya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.